Itu tadi adalah contoh penerapan momen gaya atau torsi di dalam kehidupan sehari-hari yang nantinya akan kita bahas di dalam video ini, ngobrolin seputar momen gaya dan torsi part kedua. Pastinya jangan lupa untuk meninggalkan komentar yang positif, like, and share jika menurut teman-teman video ini sangat membantu dalam proses pembelajaran memahami fisika. Baik ya, jadi untuk penjelasan fenomena yang pertama tadi, di mana saya mempraktekkan untuk mendorong pintu gitu ya, itu ada hubungannya dengan pembahasan sebelumnya, di mana saya menampilkan sebuah rumusan matematis dari torsi atau momen gaya, yaitu gaya adalah besarnya gaya dikalikan dengan lengan gaya. Dari rumusan ini kita bisa mengetahui bahwa hubungan antara gaya dengan torsi itu adalah berbanding lurus. Apabila gaya yang saya berikan itu diperbesar untuk lengan gaya yang sama nilainya, maka torsi yang dihasilkan akan semakin besar pula atau rotasinya semakin kuat, dan sebaliknya. Sedangkan untuk lengan gaya dengan torsi, gimana hubungannya? Iya, sama juga, yaitu berbanding lurus. Untuk gaya yang saya berikan sama nilainya, jika lengan gayanya saya perkecil, maka torsi yang dihasilkan juga akan semakin kecil atau rotasinya semakin kecil, makin pelan, dan sebaliknya. Tetapi untuk hubungan antara gaya dengan lengan gaya adalah berbanding terbalik, yang artinya apabila lengan gayanya diperkecil, maka gayanya akan sebaliknya menjadi besar. Itulah alasan kenapa kok gagang pintu itu dia harus diletakkan di pinggir, ya, ini kan di tepi dekat bibir pintunya, tidak diletakkan di tengah-tengah atau mendekati poros pintunya. Karena kalau lengan gayanya kecil, pendek, makin dekat dengan poros atau ensel pintunya, untuk menghasilkan torsi yang sama besarnya kita memerlukan gaya yang semakin besar, semakin kuat. Itu memerlukan banyak tenaga, sehingga harus dibuat lebih jauh dari porosnya, yaitu di bagian pinggir pintunya itu. Artinya kita memperbesar lengan gayanya, maka gaya yang kita perlukan kecil saja untuk menghasilkan torsi yang nilainya sama. Mudah-mudahan dipahami. Nah, sekarang yang berkaitan dengan arah torsi atau momen gayanya, tentu kalian masih ingat arah torsi itu dinyatakan dengan dua, yaitu perlawanan jarum jam dan searah jarum jam. Untuk yang penerapan dengan menerapkan prinsip arah torsi ini, yang pertama biasanya kita sering kali menggunakan obeng. Mau membuka baut atau memasang baut. Ketika membuka atau melepas baut, artinya kan bautnya mau kita keluarkan gitu ya dari tempatnya, maka artinya torsinya harus ke atas. Maka buka keempat jari Anda, kemudian kalian putarkan. Mutarnya jangan begini ya, nantinya jangan buat sakit, buat enak gitu, buat enak-enaknya begini. Ya, ini ketika diputar seperti ini, maka kita amati perputaran keempat jari adalah berlawanan jarum jam. Maka supaya bautnya itu terlepas dari sarangnya, si obeng harus saya putar berlawanan jarum jam. Oke? Dan sebaliknya, kalau saya mau memasang bautnya, berarti saya mau dorong dia ke bawah, ke dalam, maka artinya torsinya mengarah ke bawah. Ketika torsi mengarah ke bawah, ini empat jari saya buka lagi, kemudian saya putarkan seperti ini, maka bisa kita amati keempat jari dia berputar searah jarum jam. Obengnya harus kita putarkan searah jarum jam supaya si baut terpasang. Begitu juga dengan prinsip kerja dari kunci pas, ya kan? Ini beda ya dengan kunci Inggris, walaupun bentuknya yang mirip-mirip lah. Ya, kalau kunci pas ini ya sama gitu. Penerapannya ketika mau membuka baut, yang melepaskan baut, berarti si kunci pasnya saya putarkan berlawanan jarum jam. Ini ya, putarkan berlawanan jarum jam. Terus gitu, pokoknya lepas. Karena torsinya gini misalnya ya. Nah, arahnya begini kan. Keempat jari saya buka, saya putarkan. Nah, jelas kok ini dia berlawanan jarum jam. Tapi kalau mau memasang bautnya, ya berarti si kunci pasnya harus diputar searah jarum jam. Ketika memasang ya, maka bautnya dia akan masuk ke dalam seperti begini. Empat jari dibuka, putarkan searah jarum jam. Oh ya, satu lagi sebenarnya ya, yaitu yang paling sering kita jumpai ya, aktivitas yang paling sering kita lakukan, kita sering kali minum dengan menggunakan botol mineral atau botol apapun. Ketika ingin membuka tutup botolnya, berarti botolnya akan saya lepaskan ini ke atas, artinya torsinya ke atas, maka harus diputarkan tadi ya berlawanan jarum jam.
Tapi kalau mau melumpuhnya, merapatkannya, maka pintu motornya harus diputar searah jarum jam. Kalau masih ada lagi contoh yang berkaitan dengan momen gaya atau torsi, bisa teman-teman sebutkan di kolom komentar. Dan sekarang kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya tentang momen inersia. Apakah teman-teman masih ingat dengan apa itu kelembaman? Atau teman-teman masih ingat dengan rumus dari hukum 2 Newton? Ya, kelembaman adalah sifat malas suatu benda yang biasa dinyatakan dengan massa. Semakin besar massa suatu benda, maka sifat lembabnya atau sifat malasnya dia akan semakin besar, makin malas. Untuk hukum kedua Newton, itu kan ada rumusan F sama dengan M dikali A, memperlihatkan hubungan antara gaya dengan sifat kelembaman massa itu, massa benda itu. Ya, yang walaupun sebenarnya dituliskan pertama kali rumusnya itu adalah A, atau percepatan linear itu sama dengan F gaya dibagikan dengan massa M. Nah, apakah sama sifat kelembaman yang terjadi pada benda yang bergerak linear atau gerak lurus dengan sifat lembab yang terjadi pada benda bergerak rotasi? Untuk benda bergerak rotasi, sifat kelembamannya itu disebut dengan momen inersia. Maka dapat kita simpulkan pengertian dari momen inersia adalah sifat kelembaman yang terjadi pada benda yang bergerak rotasi. Semakin besar momen inersianya, maka artinya sifat lembab benda itu dia semakin besar, berarti dia akan semakin malas atau semakin susah untuk berotasi. Dan semakin kecil momen inersianya, maka semakin kecil sifat malasnya, yang artinya dia akan semakin kuat, semakin mudah, semakin cepat untuk berotasi. Nah, untuk lebih jelasnya, kita simak dulu penjelasan berikut ini. Oke, kita mulai bahas dari analogi antara gerak linear dan gerak rotasi. Analogi di sini artinya ada suatu yang identik antara gerak linear atau gerak lurus dengan gerak rotasi, ya. Kita lihat dari besaran-besarannya. Di gerak linear atau gerak lurus itu ada besaran yang namanya kecepatan atau V. Maka di gerak rotasi itu juga ada kecepatan yang namanya adalah kecepatan sudut atau omega. Nah, ini keduanya identik ya, sama-sama kecepatan. Cuman ini di gerak lurus, ini di gerak rotasi, disebut dengan kecepatan sudut. Tujuan dari analogi ini nanti untuk kita memahami ya penurunan rumus gitu. Yang kedua ada yang namanya posisi, dilambangkan dengan S. Di gerak rotasi ada namanya posisi sudut, dilambangkan dengan theta. Kemudian yang ketiga ada namanya percepatan atau A di gerak lurus. Di gerak rotasi itu ada namanya percepatan juga, tapi percepatan sudut, lambangnya alfa. Kemudian gaya atau F di gerak linear. Ingat konsep gaya adalah yang menyebabkan benda bergerak lurus. Kalau di gerak rotasi, yang menyebabkan benda bergerak rotasi adalah momen gaya atau torsi. Maka keduanya ini adalah identik. Kemudian massa atau M ini adalah ukuran kelembaman atau sifat malas pada benda bergerak lurus. Kalau di gerak rotasi, tadi yang sudah dibahaskan di awal, ukuran kelembamannya adalah momen inersia atau dilambangkan dengan I. Yang berikut adalah momentum atau P. Di gerak rotasi ada juga momentum, tapi namanya adalah momentum sudut atau L. Dan masih banyak lagi besaran-besaran yang beranalogi antara gerak lurus dengan yang di gerak rotasi. Nah, kita lihat rumusan matematis di gerak rotasi. Rumusan ini sebenarnya memperlihatkan hubungan antara besaran di gerak lurus dengan di gerak rotasi. Maka perlu kita lihat dulu tadi analoginya. Untuk kecepatan ya, gerak rotasi itu rumusnya adalah omega sama dengan V per R atau jari-jari, atau boleh disebut juga jarak R itu ya. Bisa dilihat di sini omega adalah kecepatan di gerak rotasi, sedangkan V adalah kecepatan di gerak lurus. Kemudian ada posisi sudut atau theta, itu sama dengan S per R ya. Kemudian ada alfa, percepatan sudut, itu sama dengan A atau percepatan di gerak lurus dibagi dengan R jari-jari.
Kemudian di gerak lurus itu kan ada yang namanya hukum 2 Newton, F sama dengan M kali A. Maka di gerak rotasi itu juga ada hukum 2 Newton, khusus untuk gerak rotasi. Cara nurunkannya ya tinggal lihat analoginya tadi. F tadi beranalogi dengan momen gaya atau torsi, massa beranalogi dengan I, momen inersia ya, sedangkan A percepatan itu beranalogi dengan percepatan sudut alfa. Maka rumusnya menjadi torsi sama dengan I dikali alfa. Kemudian momen inersia. Nah, nanti kita bahas rumusannya. Di momentum, di gerak linear itu rumusnya adalah P sama dengan M kali V. Untuk di gerak rotasi tinggal lihat analogi, ya kan? P analoginya dengan momentum sudut berarti L, massa analoginya dengan momen inersia berarti I, V analoginya dengan omega, kecepatan sudut. Maka rumus momentum sudut atau L menjadi sama dengan I dikali omega. Kita lihat rumusan momen inersia dengan cara penurunan. Rumus dari rumus momen gaya yaitu momen gaya sama dengan gaya dikali L, tapi untuk pembahasan ini L atau lengan gaya ini saya gantikan dengan R ya. Jari-jari atau jarak boleh saja diganti. Kenapa? Karena kalau benda bergerak rotasi ketika dikenai gaya, maka jarak dari gaya ke porosnya itu kan tidak lain adalah jari-jari ya. Jarak juga R gitu. Jadi sah saja kalau diganti. Kemudian dari rumus hukum 2 Newton, F sama dengan M dikali A. Maka kalau kedua rumus ini saya jodohkan akan turun menjadi torsi sama dengan M dikali A dikali R. Paham ya? F-nya ini datang dari sini rumusnya M kali A. Kemudian turunkan lagi, lihat perubahan warnanya. Siapa yang berubah sekarang? Ya, A di sini percepatan linear, saya turunkan rumusnya menjadi alfa, percepatan sudut dikalikan dengan R. Ini yang tadi rumus di analogi tadi. Kalau lupa boleh dimundurkan lagi videonya. Di sini ada 2R, maka kalau saya kalikan itu menjadi torsi sama dengan MR kuadrat dikali alfa. Perhatikan MR kuadrat di situ, itu tidak lain adalah rumus dari momen inersia atau I. Maka I sama dengan MR kuadrat, sehingga rumus torsi ini menjadi torsi sama dengan I atau momen inersia dikali alfa. Momen inersia kita tinjau menjadi dua, yaitu tinjauan partikel dan tinjauan benda tegar. Kalau partikel kita langsung saja gunakan rumusan I sama dengan MR kuadrat. M itu massa ya, R itu jarak ke poros gitu. Misalnya nih ada sebuah benda, ini kan bendanya terdiri dari banyak partikel. Saya ambil satu partikel, maka ketika bendanya berputar, si partikel juga akan ikut berputar. Maka mencari momen inersia partikel ini gunakan persamaan I sama dengan MR kuadrat. Kalau berbicara benda tegar ini banyak sekali jenisnya atau macamnya gitu ya, dengan berbagai macam sifat atau karakteristiknya. Karena yang namanya momen inersia itu memang bergantung dari jenis bendanya ya. Beda bendanya, beda jenisnya, maka pengaruh terhadap momen inersianya ini juga berbeda. Yang paling sering untuk dibahas untuk masalah benda, momen inersia benda itu diantaranya kayak silinder bejal, kemudian ada batang silinder, ada bola berongga, ada bola bejal. Nah, saya ambil contoh misalnya bola berongga dengan bola bejal. Bola berongga, tahu ya bola berongga, contohnya ya kayak bola voli, bola basket, bola misalnya bola pingpong. Rongga ini artinya ada ruang di dalamnya ya, yang bisa kita isi angin misalnya. Nah, kemudian kalau bola bejal berarti bola yang padat ya, nggak punya ruang di dalamnya ya, padat, full isinya. Contohnya seperti kayak bola tolak peluru, bola biliar mungkin, dan yang paling sering kita mainkan waktu kita masih kecil ya, kelereng, guli, ya. Nah, kita bayangkan misalnya kita menggelindingkan antara bola berongga dengan bola bejal dan di atas tidak miring seperti itu ya. Kita cari yang misalnya ukurannya 11-12, misalnya menggelindingkan antara bola tolak peluru dengan bola takraw misalnya ya,
pelata frontal untuk bola yang berongganya, sedangkan bola peluru untuk bola pejalnya. Itu kan beda ya, jenisnya beda gitu. Maka kita bisa punya intuisi bahwa ketika kita mengelindingkannya dari ketinggian yang sama, kira-kira siapa yang bakal cepat sampai di titik terendah gitu. Apakah bola peluru si bola bejal atau bola takraw si bola berongga? Mungkin pandangan kita, oh yang bakal malas ini adalah yang besar lembamnya, sifat lembamnya adalah bola peluru. Malum, padat gitu kan, padat, berat, ya kan. Jadi bakal lama nih sampai ke bawahnya. Atau mungkin ada yang punya intuisi lain seperti itu ya. Kembali lagi nanti akan kita bahas di situ rumusan atau sifat momen inersia dari sejumlah benda tegar. Kalau misalnya tidak lengkap dalam video pembahasan ini, teman-teman bisa cari dari banyak referensi bagaimana sifat momen inersia sejumlah benda tegar. Untuk benda tegar itu sama rumusnya, hanya saja dikalikan dengan suatu konstanta atau K. Kenapa? Karena tadi disebutkan di awal, benda tegar itu banyak jenisnya. Ada yang silinder pejal, ada yang bola pejal, ada yang bola berongga. Masing-masing berbeda, maka karakteristiknya berbeda. Nah, perbedaannya itulah yang ditunjukkan dengan konstanta ini. Gitu. Ya, contohnya saya ambil bola berongga dah, misalnya bola basket gitu kan. Bola basket, nilai momen inersianya adalah I sama dengan konstanta, suatu konstanta dikalikan mr kuadrat. Nah, untuk bola berongga sendiri nilai konstantanya adalah 2/3. Nanti bola pejal beda lagi, nilai K-nya. Silinder pejal beda lagi, dan masih banyak lagi jenis benda tegar. Nanti kalian cari sendiri. Hubungan torsi dengan percepatan sudut, ya. Ini adalah hubungannya ini kita turunkan dari hukum kedua Newton yang untuk gerak rotasi, yaitu torsi sama dengan I dikali alfa tadi ya. Ini sekaligus menganalisis gaya-gaya yang bekerja pada benda bergerak rotasi. Saya ambil contoh bola pejal. Tinjauan pertama adalah bendanya di bidang licin. Misalnya dikenai gaya F seperti itu. Kemudian si bolanya ini pasti akan berotasi. Jika dikenai gaya demikian, rotasinya adalah searah jarum jam sehingga menghasilkan percepatan sudut alfa. Kemudian jangan lupakan ada gaya lain yang bekerja, yaitu gaya berat. Kemudian ada sentuhan dengan bidang, yaitu gaya normal. Sehingga kalau ditarik F ke kanan, bendanya akan bergeser ke kanan dengan kecepatan V, sekaligus dia juga akan berotasi seperti itu. Walaupun kalau di bidang licin mungkin saja dia tidak bergeser, tapi dia terjadi slip. Slip itu artinya dia hanya bergerak rotasi. Tapi bolehlah untuk sekedar tinjauan atau analisis gaya, boleh ya kita anggap dia berotasi, bergeser juga iya gitu. Torsi sama dengan I dikali alfa. Kalau saya turunkan lagi menjadi torsi sama dengan 2/5 mr kuadrat dikali alfa. 2/5 mr kuadratnya ini adalah rumus I dari bola pejal, ya kan? Ini. Kemudian diturunkan lagi nih. Siapa yang saya buka rumusnya? Yaitu rumus torsinya. Torsi sama dengan F dikalikan dengan R. Kenapa muncul minus di situ? Karena torsinya itu terjadi searah jarum jam, ya. Sehingga rumus akhirnya menjadi ini harusnya minus ya, sorry, ada minusnya di situ. Minus FR sama dengan 2/5 mr kuadrat. Kemudian alfanya saya buka lagi menjadi A/R, ya. Tinjauan yang kedua yaitu di bidang kasar. Kalau di bidang kasar jelas ada satu tambahan gaya, yaitu gaya gesek. Ketika rotasinya terjadi searah jarum jam seperti ini, bisa kalian amati kan, berarti bagian bawahnya ini akan bergeser ke kiri ya. Bagian bawah bola yang menyentuh lantai bergeser ke kiri. Akibatnya gaya gesek yang timbul akan mengarah ke kanan. Jangan lupakan dua gaya lainnya ya, yaitu ada gaya berat dan gaya normal. Dan karena ditarik dia ke kanan dengan gaya F, sehingga pergerakan linearnya atau menggesernya dia itu ke arah kanan dengan kecepatan V.
Karena sudah lebih dari dua gaya yang bekerja mengakibatkan rotasi, maka rumusnya menjadi sigma torsi sama dengan I dikali alfa. Kenapa yang ini kok dia cuman satu aja gayanya, cuman yang gaya F itu, ya kan, yang menarik. Kenapa tidak masuk gaya berat, tidak masuk gaya normal? Konsep di video sebelumnya, pembahasan sebelumnya menyebutkan bahwa gaya-gaya apabila dia mengenai poros atau melewati poros, maka gaya itu tidak akan mengakibatkan rotasi. Jadi nggak perlu dimasukkan di rumus torsi sama dengan I dikali alfa. Ya, karena ini rumus untuk yang gaya-gaya menyebabkan rotasi saja. Ya, sama juga dengan ini gitu. Maka yang saya masukkan hanya gaya F yang warna kuning, gaya tariknya ini, dengan gaya gesek. Karena kedua gayanya ini menyebabkan benda berotasi. Dia tidak mengenai poros gitu. Ada gaya berat, ada gaya normal juga di sini, tapi mengenai poros tidak akan ada rotasi, maka tidak perlu dimasukkan ke dalam rumusan ini gitu ya. Negatif Fr karena menyebabkan benda berotasi searah jarum jam, sedangkan kalau gaya geseknya positif karena kita amati kalau dia mengarah seperti ini, maka akibat dari gaya gesek kecenderungan benda adalah bergerak berlawanan jarum jam. Waktunya adalah pembahasan soal. Oke, sebelum membahas soal, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi. Sebuah silinder pejal yang masanya 1 kg dan jari-jari 20 cm ditarik sebuah gaya F yang besarnya 25 di atas lantai kasar dengan koefisien gesek kinetik 0,2. Tentukan momen inersia berarti I, B percepatan linear berarti A, C-nya adalah percepatan sudut atau alfa. Dengan gambar seperti ini ya, ada sebuah silinder pejal ditarik dengan gaya F yang tidak melewati poros, maka bendanya pasti akan berotasi sekaligus juga akan bergerak lurus ke kiri. Ada gaya gesek mengarah ke kiri karena bidangnya kasar. Kenapa ke kiri? Karena kalau kita perhatikan bagian bawah yang menyentuh lantai ini dia akan bergerak ke kanan ya, menggeser ke kanan gitu kan, berputar ke kanan. Nah, akibatnya geseknya harus ke kiri. Kemudian di situ ada gaya berat, kemudian ada gaya normal ya, sepasang yang vertikal ini, tapi keduanya tidak mengakibatkan rotasi. Kejadiannya seperti ini, bisa diamati. Data yang diketahui, kita punya massa, kemudian ada jari-jari yang kita ubah ke meter, kemudian gaya tarik F ya, kemudian koefisien gesek kinetik. Yang ditanyakan ada 3 poin. Kita bahas dari yang pertama dulu, agak cepat aja ya. Inersianya berarti sama dengan setengah mr kuadrat. Setengah ini didapat dari nilai konstanta benda tegar silinder pejal. Tinggal dimasukkan aja angkanya, setengah sama dikali masanya 1, kemudian R-nya 0,2 dipangkatkan 2, maka hasilnya menjadi 0,02 kg meter persegi. Kemudian saya bahaskan yang C dulu ya, mencari percepatan sudut karena kayaknya lebih enak, lebih berurutan gitu. Torsinya kan diakibatkan oleh dua buah gaya, maka seharusnya di sini sigma ya. Ini kurang sigma di sini karena sudah lebih dari satu gaya yang menyebabkan rotasi. Untuk gaya tarik F ini mengakibatkan berlawanan jarum jam, maka F-nya di sini bertanda positif. Sedangkan kalau gaya geseknya dia kan mengakibatkan searah jarum jam perputarannya, maka di sini bertanda negatif sama dengan I dikali alfa. Kemudian kita turunkan lagi rumusnya, F dikali R dikurang. Nah, gaya gesek ingat rumusnya adalah koefisien gesek dikali gaya normal. Kalau kita perhatikan gaya normal di sini dia hanya berpasangan dengan gaya berat, maka boleh dikatakan normal sama dengan berat bendanya. Rumus berat adalah M dikali G. Nah, berikutnya baru dikalikan dengan R. Sama dengan I 0,02, ini didapat dari nilai I yang sebelumnya ya. Dikali alfa, yang kita cari adalah alfa, maka tinggal dimasukkan aja angkanya. F-nya 25, R-nya 0,2, mu K-nya 0,2, massa 1, gravitasi 10, R-nya 0,2 sama dengan 0,02 alfa. Maka setelah dihitung-hitung dapatlah angka demikian.
5 dikurang 0,4 sama dengan 0,02 alfa. Sehingga alfa sama dengan pengurangan 5 dikurang 0,4 dapat 4,6. Jadi hasilnya akhirnya adalah alfa atau percepatan sudutnya 230 radian per sekon kuadrat. Baru terakhir enak kita mencari A-nya atau percepatan linear karena A sama dengan alfa dikali R. Ya. Sehingga A sama dengan alfanya adalah 230 dikalikan 0,2 dapatlah dia A sama dengan 46 meter per sekon kuadrat. Kalau ada soal lagi boleh kita bahas tapi di luar video ini ya, karena terlalu banyak contoh soal dan variasinya gitu. Oke ya, sebelum penutup ini ada sedikit lagi informasi tambahan. Ada yang namanya momen Koppel. Koppel atau Koppel ya. Tahu kan Koppel bahasa Inggrisnya, yang artinya adalah pasangan. Nah, momen Koppel ini adalah momen gaya yang dia itu punya pasangan. Pasangan maksudnya bagaimana? Ya berpasangan, sama besar, tetapi arahnya berlawanan. Contoh, misalnya dalam kondisi, dalam kasus orang mengengkol sepeda, mengayuh sepeda, di mana ada gaya yang sepasang, yaitu sama besar gayanya, kaki kanan sama kaki kiri itu menginjak pedal sepeda, ya kan, sama besar gayanya, tetapi arahnya berlawanan. Yang satunya mendorong ke atas, maka yang otomatis yang satunya lagi dia akan terdorong ke bawah. Nah, sebaliknya. Demikian penjelasan kita di part yang kedua ini. Kita ngobrolin tentang momen gaya, momen inersia, kemudian penerapannya hingga akhirnya ditutup dengan momen Koppel tadi. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kita pelajari, lebih memahami lagi tentang konsep torsi atau momen gaya ini. Masih banyak lagi pembahasan di submateri tentang ini, pastinya nanti akan kita lanjutkan ke video part ketiganya. Maka dari itu tetap semangat belajar, tetap antusias. Terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.